biasanya untuk kelas apa nih? Kelas Q ya? Kelas Q. Sebentar Pak, saya lihatkan absennya karena saya kurang hafal. Oh gitu, siap. Kalau di grup di WhatsApp ada sekitar 42 orang Pak. 42. Ya ini yang bergabung berarti belum. Ya tapi sebagian besar sudah bergabung ya. Saya rasa bisa kita mulai saja ya. Apa namanya? Yang lain nanti teman-temannya bisa sambil mengikuti, bisa bergabung belakangan. Ya Pak, bisa dimulai saja. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Ya, kebetulan ini slide kemarin kita juga di mata kuliah bioremediasi ya, ada mahasiswa yang melakukan presentasi topik mengenai bioremediasi polusi udara gitu ya, polutan udara. Itu. Ya, ini jadi saya sedikit modifikasi yang saya gunakan untuk kuliah hari ini. Oke. Jadi sebenarnya untuk topik ini itu dijadwalkan pada pertemuan minggu lalu ya. Ya mungkin karena saya mungkin salah membaca jadwal ya, sehingga saya duga waktu itu dimulai pada minggu ini gitu ya. Jadi nanti kita bisa cari waktu pengganti ya. Beberapa materi, ya satu materi dengan saya. Oke, terkait dengan polusi udara ya. Jadi secara definisi yang dimaksud dengan polusi udara itu merupakan substansi yang dapat menyebar di udara atau airborne ya, airborne substance. Nah, itu bisa berupa ya, substansinya bisa berupa senyawa-senyawa yang benda padat ya, cair maupun gas. Itu yang dapat ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk membahayakan kesehatan makhluk hidup ya. Ya, makhluk hidup ini termasuk manusia, hewan ya, tanaman, dan juga ya mungkin bisa dibilang struktur di sini mungkin bangunan ya, yang dimaksud bangunan dan lingkungan yang ada itu. Jadi sebenarnya di udara kita tahu bahwa di atmosfer itu mengandung beberapa gas ya. Jadi gas yang ada di atmosfer ini komponennya berbagai macam ya. Namun apabila ada gas-gas tertentu ya yang biasanya ditemukan dalam konsentrasi atau kadar yang sangat rendah, itu menjadi meningkat gitu ya. Meningkat dan ternyata senyawa tersebut itu sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, itu senyawa-senyawa tersebut disebut sebagai air pollutant ya. Jadi polutan udara gitu ya. Nah, ini diantaranya adalah gas CO ya yang terlihat di sini. Gas CO.
kemudian sulfur dioksida ya, SO2, ya, dan nitrogen dioksida NO2, dan VOC ya. VOC ini adalah volatile organic compound gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gas yang ada di sini ya, itu bisa dibilang secara umum dibagi dua ya, menjadi gas berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik, seperti itu secara umum ya. Nah, itu polusi udara ini dihasilkan ya tentu saja dari aktivitas antropogenik ya. Antropogenik ini berarti aktivitas yang merupakan atau melibatkan manusia ya, melibatkan manusia ya, seperti industri gitu ya. Seperti industri. Jadi kita tahu bahwa industri yang ada saat ini itu banyak menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat menguap ataupun gas gitu ya. Senyawa ya, contohnya seperti yang disampaikan ini, gas CO, SO2, NO2 gitu ya, VOC dan sebagainya, dan juga dihasilkan dari aktivitas alam seperti kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan itu banyak menghasilkan SO2, gas CO, kemudian juga aktivitas dari vulkanik ya, vulkanik dari gunung berapi ya, yang aktif melepaskan atau menyemburkan gas ya, terutama gas sulfur di sini ya, SO2 dan juga CO. Seperti itu. Nah, jadi dari polusi udara yang ada ini, senyawa-senyawa polutan ini sebenarnya dapat netralisir ya, dapat dikurangi konsentrasinya itu melalui proses bioremediasi. Jadi menggunakan aktivitas mikroorganisme. Ya, sebenarnya terkait dengan bioremediasi ini memang umumnya itu menggunakan mikroorganisme ya. Tapi tidak hanya mikroorganisme saja yang dapat melakukan proses bioremediasi, tapi juga ada tanaman. Jadi organisme lainnya itu adalah tanaman ya. Oke. Nah, ini berikutnya, ini adalah ambient air quality standard ya. Jadi kaitannya dengan standar kualitas udara gitu ya. Ya, mungkin pernah ada yang pernah tinggal ya di kota besar ya, seperti di Jakarta gitu ya, atau mungkin di Surabaya juga ya, saya kurang tahu pasti. Tapi yang pasti di Jakarta itu ada semacam papan informasi mengenai kualitas udara gitu ya. Mungkin pernah melihat ya. Jadi di papan itu merupakan informasi real time ya, terkait dengan kualitas udara pada saat itu gitu. Nah, biasanya ada beberapa jenis atau komponen ya yang ditampilkan yang menjadi indikator kualitas udara. Nah, ini menurut EPA ya, Environmental Pollution Agency, itu terkait dengan polusi udara itu dibagi menjadi 6 kriteria gitu ya. Jadi 6 indikator terkait dengan kualitas udara. Nah, yang pertama adalah karbon monoksida ya, atau CO. Ada CO di sini, kemudian ini ada standarnya ya. Satuannya ada yang ppm, part per million, jadi sejuta, ya, sejuta. Kemudian ada lead ya, lead ini atau PB. Nah, ini memang PB ini adalah logam ya, logam PB, dan bentuknya itu tidak berupa gas ya.
tapi banyak dia bisa tersebar di udara, gitu ya. Tersebar di udara karena ada aktivitas dari pembakaran bahan bakar yang mengandung Pb, itu ya. Jadi seperti premium ya, premium kendaraan bahan bakar untuk kendaraan bermotor berupa premium itu masih banyak mengandung Pb, seperti itu. Nah, maka dari itu premium ini sudah dikurangi penggunaannya ya oleh pemerintah Indonesia dan juga sebenarnya di dunia ya, dan udah mulai diganti dengan Pertalite ya contohnya. Nah, itu kandungan Pb-nya bisa dibilang sangat minimal ya, sangat minimal atau sudah tidak menggunakan Pb lagi, seperti itu. Ya, makanya ini banyak ditemukan di area jalan raya yang banyak kendaraan bermotor lewat di situ. Ada Pb, kemudian ada nitrogen dioxide ya, O2, kemudian ada particulate matter. Particulate matter ini maksudnya adalah partikel-partikel yang berukuran kecil gitu ya. Jadi sebenarnya ini padatan ya. Jadi seperti tadi yang terkait dengan definisi kan ada padatan ya. Jadi benda padat itu berupa particulate matter. Jadi bisa dibilang seperti debu gitu ya. Debu-debu itu termasuk dalam particulate matter itu. Nah, ini dibagi, ada ukurannya yang 10 mikron, ada yang 2,5 mikron gitu ya. Tapi intinya ini adalah berupa partikel, bukan gas. Memang ukurannya sangat kecil sehingga tidak mudah dilihat oleh mata. Tapi itu ada ya. Kemudian ada gas ozon. Ozon ini juga menjadi indikator ya. Jadi yang dimaksud ozon di sini adalah ozon berupa yang ada atau ditemukan di daerah permukaan ya, dekat dengan daratan ya, di tempat kita tinggal di sini ya. Jadi ini berbeda ya dengan yang dimaksud di sini ya, itu berbeda dengan ozon yang ditemukan di lapisan stratosfer ya. Ya pokoknya yang fungsinya adalah melindungi bumi terhadap sinar UV dari radiasi matahari. Seperti itu. Kalau yang di lapisan atas ya, atmosfer atas itu memang dibutuhkan ya, tapi di permukaan bumi ini itu yang dianggap sebagai polutan, seperti itu. Ya, kemudian ada sulfur dioxide ya, SO2. Ya, yang maksud dengan ambient air yaitu udara yang berada di atmosfer yang biasa kita gunakan untuk menghirup oksigen ya. Jadi yang biasa kita hirup ya. Jadi selain oksigen ya yang kita hirup, tentu saja komponen-komponen ini juga akan terhirup gitu ya. Akan terhirup ya apabila kita berada di suatu area yang polusi udaranya itu cukup tinggi. Ya, terutama di area-area di sekitaran lalu lintas kendaraan bermotor dan juga di area dekat dengan industri, seperti itu. Ya, selain 6 kriteria ini ya, yang merupakan standar kualitas udara, itu juga ada gas lainnya yang bersifat toksik gitu ya. Ini yang disebut dengan toxic gas atau yang disebut dengan VOC gitu ya. Ya mungkin mudah diingat ya, VOC, ingat pada zamannya penjajahan Belanda, VOC. Tapi yang ini tidak ada kaitannya ya dengan hal itu karena kepanjangannya adalah volatile organic compound. Jadi senyawa organik yang
volatil gitu. Ya, perlu diingat bahwa terkait dengan senyawa organik ya. Jadi definisi dari senyawa organik itu adalah suatu senyawa yang mengandung atom karbon dan hidrogen C dan H. Ya, jadi gas metan itu termasuk kan CH4 ya, metan itu termasuk senyawa organik ya. Nah, selain itu ya ada seperti formalin ya atau formaldehid ya dan sebagainya itu termasuk di sini. Dan beberapa juga senyawa-senyawa yang dihasilkan dari pembakaran rokok gitu ya. Bahkan rokok yang dibakar di rokok itu kan sebenarnya dari daun ya, daun atau tanaman ya. Dari tanaman itu proses pembakarannya itu menghasilkan beberapa senyawa organik yang mudah menguap atau volatil. Oke. Nah, ini kita coba breakdown ya satu. Singkat saja terkait sulfur dioxide ya. Sulfur dioxide atau SO2. O2 ini merupakan polutan ya yang berasal dari pembakaran fosil fuel ya atau bahan bakar fosil yang mengandung sulfur ya. Jadi minyak bumi itu juga banyak mengandung sulfur gitu ya. Ada yang kandungan sulfurnya sedikit, ada yang cukup banyak gitu ya. Memang untuk proses pemisahannya agak sulit ya. Jadi kadang masih ada masih terkandung ya sulfur itu. Nah, kemudian nanti pembakarannya akan melepaskan SO2 gitu. Ya, SO2 ini dapat berdampak negatif terhadap pernafasan ya. Jadi akan menyebabkan iritasi dalam saluran pencernaan, saluran pernapasan. Maaf. Kemudian ya dan berdampak juga negatif terhadap tanaman juga ya, terutama pada daun. Ada discoloration gitu ya. Jadi warna pada tanaman itu pudar. Nah, SO2 ini dapat direduksi gitu ya, dapat direduksi menjadi H2S oleh sulfur reducing bacteria. Jadi oleh bakteri yang dapat mereduksi sulfur. Jadi kalau kita bicara reduksi berarti ada penambahan bilangan oksidasi terkait senyawa sulfurnya itu ya. Itu reduksi. Penambahan bilangan oksidasinya ya kalau kalian hitung ya, hitung nanti SO2 ini sulfurnya bilangan oksidasi sulfur di sini ada berapa, terus S pada H2S ini ada berapa, itu nanti akan ada penambahan elektron ya. Seperti itu. Jadi nilainya semakin negatif. Ya, atau paling gampang ya, untuk reduksi itu bisa dilihat dari pengurangan atom oksigen yang SO2 ya menjadi S saja S0 ya. Ya, kemudian nanti menjadi H2S. Itu reduksi ya. Jadi dari O-nya semakin berkurang, jumlah atom O-nya berkurang, terus menjadi A gitu ya, ada penambahan hidrogen. Nah, itu biasanya yang paling gampang seperti itu ya. Nah, itu dapat direduksi oleh bakteri. Nah, itu tadi kaitannya dengan pemanfaatan SO2 ya oleh mikroorganisme. Jadi ini ada peran mikroorganisme dalam mengurangi kadar SO2. Nah, kemudian nitrogen dioksida. Ya, nitrogen dioksida ini ini mungkin bukan vehicle exhaust ya. Ya, vehicle exhaust ini ya yang maksudnya adalah emisi gitu ya, emisi juga dari mesin itu dapat menghasilkan nitrogen dioksida ya. Kemudian
ternyata NO2 ini dapat bereaksi dengan senyawa organik ya atau hidrokarbon ya yang dapat menghasilkan ozon. Ya. Ternyata memiliki peran dalam meningkatkan kandungan ozon di area daratan gitu ya atau di area apa ya ground ya. Ya kemudian selain itu tentu saja NO2 ini dapat berdampak negatif terhadap makhluk hidup ya yang dicontohkan di sini adalah tanaman seperti itu dan juga dapat mengakibatkan korosi pada struktur logam. Oke. Nah terus untuk VOC ini atau volatil organik compound ya senyawa organik volatil yang mudah menguap ya. Nah ini contohnya adalah formaldehid ya, formaldehid, kemudian PAH atau polycyclic aromatic hidrokarbon ya. Jadi senyawa aromatik itu senyawa yang berbentuk cincin ya. Jadi dia memiliki struktur karbon ya. Ini organik ya, senyawa organik ya. Senyawa organik ya bisa C-nya ada 5 atau mungkin C-nya ada 6 gitu ya. Seperti itu disebut dengan aromatik ya, dan tidak hanya satu saja tapi lebih dari satu gitu ya. Tidak 2 ataupun 3 ataupun lebih seperti itu. Dan BTX ini singkatan dari benzen, toluen dan silen ya. Nah, ini biasanya kalau formalin ini biasanya digunakan untuk pengawet senyawa jaringan-jaringan biologis ya, atau juga biasa digunakan untuk pengawet pada mayat ya. Kemudian juga biasa digunakan untuk ini pengawet ikan ya. Jadi ikan asin kadang mungkin pernah melihat ya di area dekat pantai ya, di mana di situ ada nelayan yang mengumpulkan ikan. Nah ikan itu keringkan, dijemur ya, dijemur kemudian supaya tidak dihinggapi oleh lalat ya, tidak dihinggapi oleh lalat, itu disemprot dengan formalin gitu ya. Nah, jadi akan terlihat bahwa ikan yang disemprot dengan formalin itu tentunya akan nampak tidak mudah busuk gitu, tidak mudah busuk karena aktivitas mikroba itu juga terhambat dengan adanya formalin ini atau formaldehid gitu ya. Jadi makanya ada di dua area gitu, yang satu ini banyak dihinggapi lalat, kemudian yang satu lagi bersih gitu ya. Tapi dalam waktu yang lama ya. Nah, itu bisa dibilang ikan tersebut itu diduga itu telah disemprot dengan formalin sebelumnya. Kecuali kalau ikan masih fresh ya, masih fresh, itu ya tentu saja mungkin belum ada lalat yang datang. Oke. Ya itu diperoleh dari resin ya, resin urea formaldehyde ini resin untuk biasanya melekatkan kayu ya, pada kayu. Kemudian juga dari cat ya. Jadi kalian di rumah itu setelah dicat ya kan itu ada bau cat ya, ada bau catnya ya, atau mungkin di dalam pabrik ya, pabrik untuk produksi cat ya. Nah, itu mesti ada baunya kan. Nah, yang bau yang kalian cium itu adalah bau dari senyawa organik yang menguap ya. Makanya dia menguap gitu ya. Karena sifatnya menguap sehingga dapat tercium oleh hidung. Nah, itu berbahaya. Bisa jadi pada saat kalian baru beli lemari yang dirakit itu ya. Itu kan pada awalnya juga tercium itu
aroma dari urea formaldehid gitu ya. Jadi itu harus kalian jangan tidur di situ dalam kondisi tertutup, jadi harus dibuka terlebih dahulu, itu. Ya, supaya bisa terdifusi keluar gitu ya. Konsentrasi di dalam ruangan tidak tinggi. Karena jika kalian menghirup itu akan berbahaya. Oke. Nah, itu VOC ya, volatile organic compound. Ya, untuk VOC ini ya karena itu merupakan senyawa organik ya. Jadi senyawa tersebut bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, senyawa organik itu senyawa yang memiliki atom C dan H ya. Jadi mikroorganisme termasuk makhluk hidup yang lainnya itu memang membutuhkan karbon ya. Kalau kita juga karbon, tapi yang kita bisa memanfaatkan karbon itu bukan berupa gas ya. Kita tidak memanfaatkan CO2 sebagai sumber karbon kita. Manusia, hewan itu tidak gitu. Tapi melalui makanan ya, dari makanan yang dimakan kemudian dicerna di saluran pencernaan. Nah, nanti baru setelah diproses menjadi glukosa, baru akan didistribusikan melalui peredaran darah di tubuh ya. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara bakteri, itu bakteri memiliki kemampuan yang cukup bervariasi ya. Jadi berbeda dengan hewan dan manusia ya. Jadi ada bakteri yang dapat mengikat CO2, tapi juga ada bakteri yang dapat menjadikan senyawa hidrokarbon ya itu sebagai makanannya ya. Kemudian fenol ya dan sebagainya. Jadi senyawa-senyawa organik baik yang volatil yang sebenarnya itu berbahaya bagi hewan manusia dan juga tumbuhan itu justru merupakan nutrisi itu ya bagi bakteri. Oke. Ya kalau kalian cari nanti berbagai macam ya diantaranya ada Pseudomonas ya, Bacillus cereus ya, itu ada macam-macam bakterinya. Oke, terus CO, karbon monoksida, ya ini ya tentu saja ini cukup populer ya. Mengapa apa namanya apabila kita berada di dalam kendaraan bermotor ya, dalam mobil dan ternyata jendelanya tidak ditutup ya. Hanya pernah ada kasus yang ditemukan satu keluarga itu meninggal di dalam mobil ya. Jadi satu keluarga mereka istirahat ya mungkin dalam perjalanan jauh istirahat ya, tidur di dalam mobil dalam kondisi AC dinyalakan. Nah, otomatis biasanya kalau AC dinyalakan itu kan jendela ditutup rapat ya. Nah, ternyata bisa jadi ada kebocoran ya, kebocoran sedikit ya, masuk ke dalam kabin mobilnya. Nah, di situ ada gas CO, dan ternyata gas CO tersebut ya dalam konsentrasi yang ditemukan dalam konsentrasi yang cukup berbahaya. Jadi CO ini itu akan berkompetisi ya dengan oksigen. Jadi Hb yang harusnya mengikat oksigen ini justru mengikat CO gitu ya. Ya tentu saja CO itu tidak ada manfaatnya bagi sel. Jadi yang bermanfaat bagi sel itu adalah oksigennya gitu ya. Karena tidak ada manfaat, jadi akibatnya tubuh akan kekurangan oksigen gitu. Jadi tubuh menganggap sudah mengikat oksigen gitu ya padahal sebenarnya belum. Yaitu efek ya dampak negatifnya ya yang ditemukan dari pembakaran emisi kendaraan bermotor, kemudian sigaret atau rokok ya, kemudian juga kebakaran hutan seperti itu. Nah, ini ternyata ada bakteri yang dapat mengkonversi gas CO itu menjadi CO2. Kalau sudah dikonversi menjadi CO2,
nanti CO2 itu sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya. Tanaman itu kan memanfaatkan CO2 dalam proses fotosintesis. Itu. Jadi intinya harus dikonversi dulu menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan ya oleh salah satunya oleh tanaman gitu ya. Ini ada bakteri Carboxydotrof gitu ya. Ya. Oke, terus ozon. Ya, ozon ini terdiri dari 3 atom oksigen ya. Bisa terlihat O3 ya. Nah, ini biasa juga disebut dengan ground surface ozone. Jadi yang dianggap berbahaya ini adalah ground surface ozone ya. Nah, ground surface ozone ini dapat apa namanya dibentuk ya. Jadi dapat dibentuk dengan adanya sinar matahari dan kemudian di situ ada nitrogen oxide ya dan ada VOC. Jadi kombinasi ketiganya ini akan mengakibatkan terbentuknya ozon ya. Ya, gas ozon apa namanya apabila terhirup ya itu dapat mengakibatkan iritasi di dalam saluran pernafasan ya dan apa namanya hal-hal yang lainnya gitu ya. Ya kita pernah tahu ini kan ya apa namanya eh, apa ya yang untuk mensterilisasi air gitu ya di apa itu namanya istilahnya ada semacam depo-depo air ya depo air minum biasanya dia kombinasikan antara UV dengan ozon gitu ya. Jadi untuk mensterilisasi air itu ada yang menggunakan UV ya, kalau UV tentu saja, yang intensitas tinggi itu dapat memutasi sel, memutasi DNA sehingga membunuh sel atau mikroorganisme dan juga ada yang dikombinasikan itu dengan ozon. Itu juga biasanya metode ini, cukup populer ya, yang biasa digunakan oleh, Aqua ya. Jadi Aqua itu melakukan proses sterilisasi minumannya itu dengan menggunakan ozon, ya. Nah itu berarti menunjukkan bahwa ozon itu memiliki efek, negatif terhadap mikroorganisme gitu ya. Jadi sel, kalau kita bicara mikroorganisme ya itu sel juga ya. Jadi sel itu akan, rusak gitu dengan adanya ozon ini. Jadi mungkin akan ada reaksi-reaksi di dalam sel ya, yang dapat mengganggu metabolisme itu. Nah, untuk menghindari, terbentuknya ozon ya di area daratan ya, di daerah permukaan, itu ya bisa dimulai dengan mengurangi, senyawa yang dapat membentuk ozon gitu ya. Jadi contohnya adalah ya mengurangi kadar VOC yang ada di area daratan, seperti itu. Jadi VOC-nya ini harus dikurangi supaya nanti tidak cukup untuk membentuk ozon, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi saya bicara mengenai mikroorganisme ya. Nah, mikroorganisme yang dapat melakukan atau mengurangi polutan yang ada di udara itu. Nah, ternyata tanaman ya itu juga memiliki kemampuan untuk mengasimilasi beberapa senyawa yang dianggap polutan gitu ya. Jadi seperti SO2 ini tadi, NO2, ya kemudian juga ini VOC ya, ini CH2O ini mewakili apa? Volatile organic compound CH2O. Nah, ini ternyata tanaman itu dapat mengkonversi SO2 ini menjadi SO4. Ya kalau sudah dalam bentuk SO4 itu sudah bisa diasimilasi secara langsung di dalam jalur metabolisme sel itu ya.
bisa dimanfaatkan oleh sel SO4. Yang kita manfaatkan itu untuk tubuh juga nanti SO4. Ya, untuk membentuk asam amino, ya kemudian NO2 ini dapat dioksidasi jadi NO3, terus direduksi menjadi NO2 dan seterusnya, hingga dapat dimanfaatkan ya oleh sel. Ya, begitu juga untuk yang volatile organic compound ya untuk menyusun komponen organik atau asam organik yang ada di tanaman dan juga untuk gula. Seperti itu. Ya makanya kenapa di sekitaran jalan raya itu perlu ditanami tanaman ya, tanaman-tanaman yang biasanya memiliki daun-daun yang apa ya, yang dia cukup mudah untuk eee, menyerap gas ya atau udara, jadi yang jumlah stomatanya banyak ya, kemudian juga dia relatif tahan terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang apa namanya, kandungan polusinya tinggi gitu ya. Ya makanya kalau di Malang bisa dilihat ya keliling-keliling itu banyak, sekali tanaman yang apa ya, rimbun ya. Dan, siapa yang apabila ingin memangkas ya, baik di depan rumahnya sendiri ya, kalau seandainya rumahnya itu di pinggir jalan ya, rumahnya di pinggir jalan, itu akan kena denda gitu ya, akan didenda oleh Pemkot gitu. Ya ada tetangga saya di sini, itu apa ya, sebenarnya pohonnya itu sudah masuk ke area rumah gitu ya. Jadi ranting-rantingnya itu sudah banyak masuk ke area rumah dan agak mengkhawatirkan apabila nanti tumbang itu bisa mengenai gentengnya gitu ya. Nah, ternyata sama pemilik rumahnya itu dipangkas, bukan ditebang ya, bukan ditebang, cuma dipangkas, dirapikan. Dirapikan pada hari Minggu gitu, jadi ada yang motong kemudian dimasukkan ke dalam pickup ya, ke pickup gitu, ternyata ada petugas yang ini hari Minggu ya, ada petugas yang patroli pakai pakai apa ya, motor gitu ya, pakai motor tidak berseragam. Ya saya nggak tahu posisi dia apa gitu ya. Nah begitu dia melihat begitu dan itu ada buktinya pickup gitu ya, pickup-nya itu isinya potongan-potongan rantingnya atau cabang-cabang, itu dijadikan barang bukti untuk pengadilan. Jadi, akhirnya orang tersebut dikenakan denda, entah itu 5 juta ya atau berapa, untuk apa namanya, membayar denda karena melakukan pemangkasan pohon. Makanya apabila kita di sekitar rumah kita ada tanaman pohon tinggi dan itu dianggap membahayakan, kita harus melapor dulu ke Dinas Pertamanan gitu ya. Melapor Dinas Pertamanan, untuk diagendakan ya, kadang bisa sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan potong. Oke, ya ini phyloremediation ya, berarti proses remediasi yang menggunakan daun, dedaunan dari tanaman. Ya, ini terakhir, kalau yang tadi proses apa, remediasinya secara alami dilakukan oleh tanaman ya. Nah, ini kita bisa buat sendiri gitu ya, buat sendiri, menggunakan suatu reaktor gitu ya, suatu reaktor dengan memanfaatkan mikroorganisme. Biasanya yang digunakan adalah bakteri. Nah, ini biasanya, apa ya, digunakan untuk melakukan remediasi pada area, atau industri-industri ya. Jadi sebelum dilepas di cerobong asapnya ya, biasanya kan ada pembakaran, dialirkan cerobong asap terus dilepas begitu saja. Nah, sebelum dilepas ke udara, itu perlu ada treatment terlebih dahulu. Nah, jadi treatment-nya ini jadi dengan cara melewatkan gas itu ke suatu reaktor yang berisi mikroorganisme atau bakteri, ya. Nah, tentu saja,
apa namanya, itu kan berupa gas ya. Kalau berupa gas, jadi kondisinya itu harus dilembabkan terlebih dahulu, ya, harus dilembabkan terlebih dahulu supaya mudah ditangkap oleh bakterinya, gitu ya. Nah, ini ada 2 macam, yang pertama biofilter, yang kedua bioscrubber, gitu ya. Tapi dari kedua metode ini mungkin akan berbeda di teknisnya atau desainnya ya, tapi intinya adalah sama-sama, memanfaatkan mikroorganisme. Jadi udara itu atau gas ya, polutan polutan udara akan dilewatkan ke mikroorganisme, kemudian nanti baru apa namanya, setelah melewati itu baru akan buang keluar, seperti itu, di gas yang telah di-treatment. Nah, ini gambarannya seperti ini. Untuk yang biofilter, jadi ini ada intake ya, intake di sebelah kiri. Jadi ada gas yang dihasilkan ya, bisa berupa, gas-gas yang entah itu apa ya, entah itu SO2 ya atau NO2 atau mungkin yang VOC itu ya, itu dialirkan dengan menggunakan blower gitu. Jadi ditarik ya, dia ditarik dan dilewatkan dalam apa ya, suatu sistem untuk membuatnya menjadi lembab gitu ya, menjadi lembab. Jadi ada pemberian udara apa, udara lembab ya yang ada airnya di situ, istilahnya apa, uap ya, semacam uap ya, udara disemprotkan udara udara yang berisi air, kemudian nah itu aliran itu akan terbawa ya, kemudian nanti akan menguap karena posisinya adalah, gas ya, gas yang dilembabkan gitu. Jadi ada dorongan di sini, ada dorongan untuk kelembapan dan dipaksa masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian nanti, ada filter media gitu ya. Nah, filter media ini berisi, bakteri-bakteri gitu ya. Jadi, apa namanya, bukan berupa cairan, bukan air gitu ya, tapi dia berada di dalam suatu struktur yang berpori, struktur yang berpori di mana nanti udara ini itu bisa melewatinya, melewati pori-porinya itu, kemudian airnya akan lepas keluar, seperti itu. Jadi ada jalur-jalur yang ukurannya cukup kecil, di mana nanti mikroorganisme itu akan melekat di dindingnya, gitu ya, berada di dindingnya, sehingga udara yang melewati itu akan berkontak dengan mikroorganisme, ya. Nah, kemudian begitu kontak akan ada proses, apa namanya, pemanfaatan, polutan tersebut oleh mikroorganisme itu, gitu. Jadi ditangkap oleh bakteri dan diremediasi. Hmm. Kemudian nanti treated air-nya ada keluar, seperti itu. Ya, kemudian air yang apa namanya, yang lembab yang tadi yang disemprotkan di sini, ya tentu saja kan nanti akan basah ya, akan basah. Ya, kemudian nanti akan turun berupa air, nanti akan turun turun ke bawah sini, akan ditampung berupa drainasenya, tuh. Ini ada humidifier ya. Nah, kemudian itu biofilter, itu kalau untuk bioscrubber, jadi ada gas ya, gasnya itu dilewatkan ya, dari bawah ini, dialirkan, kemudian nanti dari atas gitu ya, itu akan disemprotkan air gitu. Air disemprotkan dari atas, sehingga nanti air yang ada di sini akan turun ke bawah ya, jadi melembabkan, media yang ada di sistem ini gitu ya. Nah, ini media ini berisi, area-area atau bentukan yang berpori, seperti itu. Dan di area tersebut ada lapisan mikroorganisme yang melekat ya. Nah, itu yang disebut dengan biofilm. Biofilm. Jadi ini sistemnya ya,
itu sama-sama memanfaatkan biofilm. Biofilm itu lapisan mikroorganisme yang melekat di suatu substrat gitu ya. Nah, paling gampang ya terkait dengan biofilm itu kalian pernah merasakan ya kalau kalian tidak rajin menyikat kamar mandi ya, umpamanya dalam waktu 1 bulan ya, lantai kamar mandi itu tidak disikat gitu ya. Nah, itu kan rasanya beda lantainya, akan menjadi licin ya, akan menjadi licin. Nah, licin itu akibat karena terbentuknya biofilm. Jadi ada mikroorganisme yang melekat di lantai tersebut. Nah, ini di sini. Jadi ada biofilmnya ya. Sebenarnya sama juga yang biofilter itu juga ada biofilm. Tapi intinya di sini ada pengaliran air dari atas gitu ya, yang disemprotkan ke bawah. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada sedikit ya. Ini ada YouTube ya, ini. Kaitannya dengan aplikasi. Ini apakah suaranya terdengar? Tidak, Pak. Suara dari YouTube kan tidak terdengar ya? Tidak, Pak. Apa ya? Saya nggak tahu tuh. Mana ya? Di menu share screen-nya ada ini Pak, share audio. Oh, share screen ya, share screen-nya. Oh, share computer sound. Oh. Oke, sip. Terima kasih. They give out air pollutants during manufacturing and application. Apa sudah terdengar suaranya? Among the Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini saya ulang. Ya, ini contoh aplikasi ya. paint and ink may give out air pollutants during manufacturing and application. Among these are volatile organic compounds, or VOCs, which pose adverse health and environmental impacts. VOC reduction is a key target of the Cleaner Production Partnership Program. Working together to further improve air quality in the PRD region, the Hong Kong and Guangdong governments aim to facilitate Hong Kong-owned factories in Hong Kong and Guangdong province to adopt cleaner production technologies and practices to reduce pollutants at source, thereby improving the regional environment. As one of the demonstration projects, a chemical plant in Weizhou installed a composite VOC treatment system with wet scrubbing and biofiltration system to treat organic exhaust from paint production. VOC emission levels dropped markedly as a result. 改造前我哋擁有3台獨立性嘅活性炭處理裝置，但都分散到廠房外，亦唔易管理，而且運行唔穩定。我哋亦需要處理飽和後嘅活性炭，增加好多運作成本。The biofiltration technology of the new system removes pollutants with microorganisms. The exhaust is degraded, and the hazardous substances within are converted into nutrients and absorbed by microorganisms. As a final step, the exhaust is purified as it converts into carbon dioxide and water.
Unlike conventional biofiltration methods, with a biomass of natural substances like compost or peat, this new system features a porous biofiller to which microorganisms attach and grow. This low-density and high-porosity filler contains trace elements essential to biological growth. As it provides a favorable setting for effective absorption, bacteria decomposition, and microbial growth, the system can treat a high concentration of pollutants more effectively. Since the system came into operation, VOC treatment rate of the factory has improved to 90.3%, i.e., reducing 3.6 tons of VOC emissions annually and saving 1.2 tons of activated carbon. Thanks to this demonstration project, workshop staff can now enjoy a better working environment, and the air quality around the factory has improved. The Cleaner Production Partnership Program is your solution to better products and a green initiative that drives the sustainable development of the society at large. If you want to learn more about the Cleaner Production Partnership Program, check out the following paths. Oke. Sudah terlihat ya tadi ya. Ya. Ya itu contoh aplikasi flue gas ya. Flue gas itu kalau flue gas itu biasanya mengarah ke gas-gas yang biasanya dibuang atau melalui cerobong asap gitu ya dari aktivitas industri. Gitu. Nah, kalau yang dicontohkan ini tadi itu gas VOC, volatile organic compound, yang memang biasa ditemukan pada komponen yang digunakan dalam campuran cat ya. Ya entah itu fungsinya untuk apa, tapi senyawa tersebut biasa digunakan pada cat ya, mungkin untuk melarutkan ya atau hal yang lainnya. Seperti itu. Oke, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya benar. Ya benar seperti itu. Ya. Ya sebenarnya CO2 dan H2O itu menunjukkan bahwa itu adalah proses degradasi sempurna ya dari senyawa organik ya. Jadi seperti kita yang kita konsumsi, yang kita makan itu kan senyawa organik ya. Senyawa organik, kemudian dari proses konsumsi senyawa organik itu nanti kita akan melepaskan CO2 melalui pernafasan ya, CO2 dan juga H2O gitu ya, yang dihembuskan dari pernafasan itu ya. Jadi kalau mulai kita melihat kembali proses respirasi ya, respirasi itu melibatkan ada nanti senyawa karbon ya, dia akan menghasilkan ada CO2 dari oksigen ya, menghasilkan CO2 bukan dari oksigen ya, tapi dari metabolisme siklus Krebs, glikolisis ya, seperti itu, melepaskan CO2, kemudian nanti H2O itu yang dari respirasi, seperti itu. Nah, jadi tadi disampaikan ada menghasilkan CO2 dan H2O, itu menunjukkan bahwa senyawa organik tersebut dapat didegradasi menjadi senyawa yang sudah tidak toksik lagi,
seperti itu, dapat didegradasi secara sempurna. Jadi mungkin kita melihatnya seperti ini gitu ya. Jadi yang awalnya sebenarnya itu senyawa organik volatil yang toksik ya, bersifat toksik. Nah, ternyata dengan adanya proses tersebut itu sudah akan kembali lagi ke alam berupa CO2 dan H2O yang tidak toksik, seperti itu. Nah, nanti untuk berikutnya kaitannya dengan masalah greenhouse gas ya, ya itu nanti bisa dilibatkan juga gitu ya, dilibatkan tanaman gitu kan. Jadi tanaman ini kan memiliki kemampuan untuk memfiksasi gas CO2 menjadi biomasa ya, seperti itu. Tanaman punya kemampuan itu, yang ingat ya enzimnya, enzim Rubisco itu yang dapat mengikat CO2 jadi biomasa gitu ya. Nah, kalau istilahnya ingin benar-benar bebas karbon ya, bebas CO2, ya saya rasa itu bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Jadi dari cerobongnya, umpamanya dia melepaskan CO2 dan H2O, nah nanti CO2-nya itu bisa dialirkan ke, umpamanya bisa dibilang mikroalga gitu ya. Ada satu kolam yang berisi alga. Nah, alga itu kan juga dapat melangsungkan proses fotosintesis ya. Ya, dapat melangsungkan proses fotosintesis, berarti alga itu sangat membutuhkan CO2. CO2-nya yang dilepaskan itu bisa dialirkan ke kolam yang berisi alga sehingga nanti dapat dikonversi menjadi biomasa gitu ya. Entah nanti berikutnya biomasanya itu kan berarti ya berupa alga ya, berupa sel-sel alga. Apakah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kan nanti jadi tambah banyak ya alganya. Mungkin bisa dipakai untuk kompos kah atau pakan ternak kah gitu ya. Atau nanti mau dikombinasikan kan ada yang ini juga apa namanya? Alga yang dapat menghasilkan senyawa lipid yang nanti bisa dimanfaatkan untuk apa istilahnya biosolar gitu ya. Biosolar atau biofuel ya, biofuel gitu. Ya pokoknya intinya apa namanya, alga tersebut itu nanti tentunya pasti akan memanfaatkan CO2 gitu. Ya saya rasa bisa digabungkan seperti itu. Tapi konsep ini yang ditawarkan sudah sudah lebih baik daripada dibandingkan metode-metode konvensional sebelumnya yang tidak memanfaatkan mikroorganisme, yang tidak memanfaatkan bioteknologi. Seperti yang disampaikan tadi, dia menggunakan karbon aktif dan ternyata karbon aktif tersebut tidak secara stabil ya. Jadi kualitas udara yang dihasilkan setelah melalui treatment itu tidak stabil, kadang bagus ya, kadang kurang. Nah, itu tidak stabil gitu ya. Berarti artinya kandungan VOC yang toksik itu masih banyak dilepaskan ke udara. Ya, mungkin secara garis besar seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Oke, ya kalau tidak ada, untuk presensi itu bagaimana ya presensi? Kalau untuk presensi biasanya beberapa dosen ada yang buka dari Siadu untuk diabsenkan oleh dosennya, ada juga yang nanti dari dosennya yang buka nanti biar teman-teman mahasiswa yang absen sendiri, Pak. Oh, oke, ya Siadu ya benar. Iya. Ya. Ya meskipun ini lintas fakultas, ya saya ingat ada juga muncul di Siadu saya. Ya nanti ya setelah ini saya coba aktifkan, jadi nanti kalian bisa presensi mandiri. Jadi saya beri waktu, ini ada kuliah setelah ini.
beberapa ada yang kuliah, beberapa udah nggak ada, Pak. Oke. Ya, pokoknya saya kasih waktu mungkin sampai jam 4 lah gitu ya. Sampai jam 4 untuk melakukan presensi gitu ya. Jadi nanti bisa dicek 15 menit lagi setelah saya akhiri kuliah ini, terus kalian bisa melakukan presensi mandiri. Oke. Ya, oh ya, saya lupa mungkin sama Bu siapa ya? Bu Freni, Pak. Freni ya. Iya. Ya, mungkin saya sudah diperkenalkan sebelumnya atau tidak, atau belum ya. Nah, tadi juga di awal kuliah saya lupa memperkenalkan diri. Ya, saya Irfan Mustafa dari Fakultas MIPA, jurusan biologi ya. Di jurusan biologi saya mengajar tentang mikrobiologi. Itu bidang saya mikrobiologi. Ya, makanya nanti mungkin nanti dari materi yang saya sampaikan itu agak lebih condong ke mikrobiologinya. Oke. Ya, mungkin saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini bisa saya akhiri dan setelah ini akan saya izin live ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.